Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,38% ke angka 6.658. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham MNC Group yang hari ini mulai terlihat aktif kembali. Apakah kenaikan hari ini kesempatan untuk kita entry atau malah jebakan? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil kesimpulan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BABP. Saham BABP hari ini naik lumayan tinggi, 9% lebih ke harga 266. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat BABP berusaha naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi jika kita lihat, sebelumnya BABP bergerak sangat downtrend, turun menembus support di EMA 50, terus bergerak turun, sempat bertahan di atas garis EMA 150, tapi minggu lalu BABP turun di bawah garis EMA 150, dan hari ini terlihat mulai meretest kembali garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten di harga 260. Apabila dalam satu minggu ini BABP berhasil naik kembali di atas garis EMA 150, maka trennya akan mulai reversal trend kembali. Tapi apabila ternyata minggu ini BABP gagal break dari garis EMA 150, BABP masih ada potensi untuk lanjut turun dan bergerak downtrend dengan support berikutnya di sekitar harga 200. Jadi saat ini walaupun 3 hari terakhir mulai terbentuk candle hijau, ini belum mengkonfirmasi bahwa tren BABP sudah mulai bagus kembali. Jadi memang ini bisa kita pantau karena apabila berhasil naik kembali di atas garis EMA 150, BABP masih layak untuk kita entry. Tapi ingat, apabila gagal break, sebaiknya jangan entry dulu. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 9% ini masih disertai sedikit akumulasi. Dan asing hari ini juga masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, kita bisa pantau saham ini apabila besok terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 150, teman-teman bisa ikutan entry dengan target berikutnya adalah di garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 310. Jadi target take profit apabila gagal break itu di sekitar harga 300 sampai 310. Karena walaupun berhasil break atau naik di atas garis EMA 150, BABP belum bisa kita bilang akan bergerak uptrend karena dia masih harus naik melewati garis EMA 50 untuk bisa uptrend kembali. Selama masih gagal break dari garis EMA 50, maka BABP masih akan sideways di antara garis EMA 50 dan 150 ini. Dan masih ada peluang untuk turun di bawah garis EMA 150. Jadi bukan berarti apabila berhasil break, maka BABP akan kuat bertahan di atas garis EMA 150 karena kenaikan tinggi hari ini tidak disertai adanya akumulasi besar. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BHIT. BHIT hari ini juga naik hampir 5% ke harga 72. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren BHIT lebih jelek daripada BABP. BABP masih dekat dengan garis EMA 150 dan masih ada potensi untuk naik di atas garis EMA 150, sedangkan BHIT saat ini sudah jauh di bawah garis EMA 150. Jadi pergerakannya hampir mirip, sama-sama sebelumnya berada di atas garis EMA 50, satu terus bergerak turun, sempat bertahan di atas garis EMA 150, tapi BHIT dalam satu minggu terakhir ini penurunan lumayan dalam dan sempat menyentuh harga 68. Jadi saat ini support di harga 68. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 81. Jadi selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, BHIT juga trennya masih downtrend. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 4% ini malah disertai distribusi. Dan asing pun satu minggu terakhir ini terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang hari ini membeli saham BHIT di sekitar harga 68 atau yang kemarin hari Jumat kemarin berhasil membeli saham BHIT, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini BHIT berbalik arah dan turun kembali menuju harga 68. Jadi memang besok masih ada potensi untuk berusaha naik kembali melewati harga 75,
Tapi apabila ternyata masih gagal naik di atas harga 75 dan mulai berbalik arah, teman-teman harus pertimbangkan untuk take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saya tidak menyarankan untuk entry membeli saham BHIT untuk hari ini atau besok. Karena kenaikan hari ini tidak disertai adanya akumulasi, malah adanya distribusi. Jadi hati-hati, bisa saja kenaikan hari ini cuma jebakan. Berikutnya saya akan menganalisa saham MSIN. Saham MSIN hari ini naik 2% lebih ke harga 510. Dan bisa kita lihat di grafik. Dari bentuk grafik, saham MSIN lebih bagus daripada saham BHBP maupun saham BHIT. Karena saat ini walaupun bergerak sideways, dia masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan hari Jumat kemarin terbentuk candle hijau dan polanya pola hammer. Jadi memang menarik untuk kita amati. Sebelumnya memang saham ini bergerak sangat uptrend karena memang ada sentimen positif. Setelah itu sempat digoreng naik lumayan tinggi menyentuh harga 600. Setelah menyentuh harga 600 terlihat saham MSIN gagal break dan mulai bergerak sideways. Dan untuk resisten terdekat saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 550. Jadi saat ini karena masih sideways dan berada di atas garis EMA 50, saham ini lebih enak untuk kita swing trade. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai sedikit akumulasi. Sedangkan asing hari ini masih melakukan distribusi. Dan 4 hari terakhir bisa kita lihat asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat saham MSIN masih ada potensi untuk bergerak sideways dengan range harga 500 sampai 550. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham ini, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 490 sampai harga 500, baru teman-teman ikutan entry pada saat berhasil rebound kembali dari harga tersebut. Dan bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 atau memang pingin swing trade dengan target take profit di sekitar harga 550. Jadi ingat, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati. Apabila garis EMA 50 terlewati, berarti trennya sudah mulai jelek. Jadi teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham di harga atas sudah harus mempertimbangkan untuk cut loss. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham MNCN. Saham MNCN hari ini ditutup turun 0,54% ke harga 920. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini MNCN sebenarnya sudah mulai bagus karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi setelah berhasil break bisa kita lihat MNCN mulai bergerak sideways. Jadi belum berhasil naik atau mendekati resisten berikutnya di harga 950. Malah saat menyentuh harga 930 saja MNCN sudah mulai bergerak turun kembali. Dan setelah berhasil break, sudah 2 kali MNCN sempat turun menyentuh garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 905. Dan masih bisa rebound kembali. Jadi support di EMA 150 saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham MNCN. Sedangkan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 865. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, pada saat penurunan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing bisa kita lihat 3 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham MSCI. Jadi menarik untuk kita lihat karena asing belum keluar dari saham ini. Dan secara grafik saham ini sudah bagus karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini pada saat break dari garis EMA 50 atau 150, menurut saya saham ini masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, saran saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 900 sampai 905. Apabila MNCN seperti minggu lalu sempat menyentuh garis EMA 150 dan rebound kembali, baru teman-teman ikutan entry. Jadi tunggu di sekitar harga support ini, apabila berhasil rebound teman-teman entry. Karena saat ini mulai sideways, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.